Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 72 akan mewawancarai Bapak. Siapa pemilik industri ini? Oke, selamat datang, boleh adik-adik. Nama saya Pepen Effendi, pemilik dari konveksinya Rumah Konveksi Gamis. Ya, Dari sejak kapan Bapak memulai industri ini? dari sejak tahun 2016. Ya, Berlokasi di mana? berlokasi awalnya di daerah Kampung Bulak, tapi sekarang udah pindah ke Jalan Pesantren. Bergerak di bidang apa, Pak? Bergeraknya ya di bagian produksi konveksi. Tuh. Bahan baku yang digunakan? Bahan baku untuk konveksi itu macam-macam gitu, dari mulai bahan pakaian, ada juga kaos, ya pokoknya macam-macam. Ada bahan buat fashion itu kan ada katun, ada juga linen, ada juga wrinkle, ada juga semacam apa tuh namanya lakos, ya pokoknya macam-macam bahan-bahan buat baju lah, fashion gitu. Beberapa orang pekerja yang Bapak miliki? Pekerja sih alhamdulillah untuk saat sekarang, untuk total karyawan hampir 15 orang. Nah, itu ya, Pak? Ya, Apa saja yang dikerjakan dan unit kerja yang dilakukan oleh pekerja? pekerja itu ada yang dari konveksi ini kan, ada yang cutting atau motong, terus ada yang jahit, ada yang obras, terus di bagian finishingnya ada yang buang benang, ada yang gosok, ada yang lipat, ada juga yang packing gitu. Gitu ya. Modal usaha dari mana? Pinjaman, dari bank, atau uang pribadi? Untuk modal kebetulan kita dapat kepercayaan, pinjaman juga ada, modal sendiri juga ada gitu. Kemana saja Bapak memasarkan produk ini? Kalau pemasaran kita kan ada di dua bagian. Pertama bagian maklun, yaitu terima order aja gitu. Kedua, memang ada barang kita yang memang produknya dijual di online gitu, di all shop lah gitu. Terus ada juga yang di Cipulir, Pasar Tanah Abang gitu. Iya. Apakah terdapat kesulitan dalam memproduksi produk tersebut? Kalau masalah kesulitan sih pasti, yang namanya usaha kan pasti ada kesulitannya gitu ya. Cuman kan sebatas kesulitan dari konveksi itu ringan lah gitu. Apakah terdapat kendala dalam memasarkan produk tersebut? Kalau pemasaran sih kendalanya di bagian modal itu tadi, ketika pasar lagi sepi atau lagi turun gitu, kita memang perlu dukungan modal lah gitu. Oh iya. Apakah pernah mengalami kerugian dalam usaha ini? Kalau namanya usaha sih pastinya ada untung rugi gitu. Jadi ya standar lah, normal biasa gitu. Kalau dibilang apa tadi? Kerugian. Kerugian ya. Kalau kerugian sih memang turun naik lah gitu. Jadi kadang namanya usaha itu ya tetap ada ruginya juga gitu. Apakah Bapak memiliki keuntungan yang besar dalam usaha ini? Kalau keuntungan sih lumayan, tapi kalau dari segi usaha ya lumayan lah gitu. Menurut Bapak, apakah usaha ini akan mendapatkan respon yang sangat baik di masa depan nanti sehingga dapat menjadi industri yang besar? Oh, sangat baik. Tentunya harapan ke depannya kita, kalau misalkan dari masyarakat tidak ada konveksi gitu, jadi memang sangat mendorong gitu kan buat usaha di global lah gitu, di pasaran gitu. Apalagi kan zaman sekarang memang udah gabung ke online atau media gitu. Apa motivasi Bapak kepada kami anak muda agar dapat bisa memulai usaha seperti Bapak lakukan? Nah, motivasinya jangan malu untuk praktek usaha.
dibiasakan dari kecil sejak dini supaya nantinya tidak malu untuk bekerja gitu. Masalahnya dari segi teori sekolah gitu kan, itu tidak bisa berhasil tanpa praktek yang dibuktikan gitu ya. Soalnya kan buat masa depan itu kan pentingnya itu di praktek gitu. Walaupun sekolah tinggi tapi kalau tidak tahu praktek usaha gitu, itu sama aja kurang bagus gitu ya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.